Ini ada motor Beat New ISP ya. Jadi motor yang seperti ini ya. Sudah pada hafal kan motor seperti ini. Masalahnya tadi dipakai buat jalan, tiba-tiba dia mogok. Kemudian dibawa ke sini dengan didorong. Sampai sini saya coba hidupkan, langsung hidup. Begitu. Seperti ini. Hidup kan? Nah, tetapi saat digas itu ada berebut-berebutnya, makanya langsung saya pasangin tester full pump. Kita lihat tekanannya, ternyata tekanannya memang agak lemah. Nah seperti itu ya, agak lemah, jadi ada di angka sekitar 30. Tetapi seharusnya angka segitu tidak membuat motor itu bisa macet ya. Seharusnya masih tetap hidup meskipun tenaganya berkurang atau dia berebut. Tetapi seharusnya kalau masih di angka segini, umumnya yang sering saya alami itu tidak sampai membuat motor itu mogok atau macet, cuma berebut. Bisa dipahami ya. Terus saya coba, karena ada masalah seperti tadi, saya coba-coba. Ternyata setelah dihidupkan sebentar, mau dipakai buat jalan, ternyata tiba-tiba mogok. Dan tadi ada indikasi mil yang menyala. Nah sekarang saya coba tarik-tarik kabel bodi yang bagian belakang ini ya, yang dekat magnet. Kita lihat apa yang terjadi. Nah seperti itu. Jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 2. Jadi 52 itu sudah menunjukkan ke arah CKP ya. Jadi tanpa kita menggunakan scanner, kita sudah bisa melihat bahwa ada masalah di sensor CKP-nya. Begitu. Nah, jadi begini ya teman-teman ya. Yang ingin saya jelaskan itu ada beberapa part motor yang pada saat terjadi masalah terdeteksi oleh ECM itu mesin langsung mati. Ada beberapa part yang saat terjadi masalah mesin tetap hidup, khususnya pada sensor-sensor. Nah, yang pertama itu adalah sensor CKP terdeteksi 52. Kalau sudah seperti ini, pada saat jalan motor itu pasti langsung mati. Ada lagi ya, satu lagi yaitu pada aktuator, yaitu injektor, kode milnya 12. Nah, kedua part itu kalau misalkan terjadi masalah, entah dia gesekan dengan rangka, entah ada masalah apa, entah dia sambungannya kurang nyangkut, seketika itu dia langsung mati ya. Jadi mesin langsung mati. Nah ini tujuannya dari ECM itu sebagai fungsi pengamanan. Tetapi ada beberapa sensor atau aktuator yang tetap hidup meskipun terjadi masalah. Misalkan sensor TPS. Nah TPS saja itu sebenarnya adalah sensor yang paling krusial ya, yang paling dekat dengan pengguna, karena dia langsung berhubungan dengan sang pengendara ya. Jadi saat kita pelintir gas, maka sensor TPS itu langsung memberikan input. Meskipun itu rusak, motor akan tetap jalan meskipun berebut atau bagaimana, karena itu tidak berbahaya. Atau misalkan sensor O2, sensor kecepatan ya, speed sensor seperti itu bermasalah, dia tidak akan mogok. Motor tidak akan mogok, tetapi biasanya di sini berkedip atau dia menyala terus. Jadi motor jalan, di sini ada nyala. Itu menandakan bahwa kita harus mencari masalahnya itu apa. Biasanya cara untuk mendeteksinya, pada saat motor itu jalan ya, kan dia nyalanya nggak berkedip. Nah kita matikan dulu motornya, kemudian kita kontak on. Nah di situ baru kelihatan nanti sensor apa yang bermasalah. Kita bisa hitungnya. Jadi di sini yang menyala adalah sensor 52. Kemudian saya coba melihat ke arah sini. Jadi yang dekat-dekat dengan CKP, ternyata kabelnya sudah seperti ini ya, amburadul. Seperti ini bukan saya yang mengelupas, ini baru saya bongkar boxnya saja. Boxnya yang ada di situ baru saya bongkar. Kemudian cover fan-nya ini saya bongkar, ternyata seperti ini. Jadi caranya ya kita tinggal cari saja jalur mana yang dia mungkin putus atau mungkin dia terkelupas kena massa begitu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke kawan-kawan ya. Nah, ini sudah langsung ketemu ya. Masalahnya ada di sini. Ini belum saya buka, tetapi sudah terlihat kasat mata seperti ini ya.
Jadi ada satu kabel yang terputus. Sepertinya ini adalah jalur sensor hole ya. Jadi putih strip merah berarti dia sensor hole. Jadi kalau CKP itu kalau yang ada strip-stripnya itu umumnya sensor hole. Kalau yang positif 12 volt biasanya warna coklat. Kemudian masanya warna hijau. Kemudian yang lain itu yang ada strip-stripnya, yang leres-leres begini, putih leres begini, ini adalah sensor hole yang menentukan atau mendeteksi ada di sebelah mana titik force angle itu berada gitu. Jadi ini ya ternyata pun bekas disambung. Oke, ternyata bekas disambung seperti ini. Kita nanti akan sambung lagi. Jadi sudah ketemu masalahnya, tinggal antisipasinya. Tapi saya ingin cerita sedikit untuk teman-teman bahwa biasanya yang justru sering terjadi gitu kalau seperti ini umumnya efek dari yang servis sebelumnya. Mungkin karena ditusuk-tusuk jarum atau bagaimana, makanya ada karat di dalam, ada air masuk, kemudian kabelnya jadi berkarat, kemudian putus dalam begitu. Tetapi kalau yang dari efek pemakaian itu yang paling sering adalah daerah sini, daerah yang sini ya. Nah, terkadang dia di sini karena terkena tutup fan-nya yang sebelah sini, atau yang tekukan-tekukan seperti ini. Nah, yang seperti ini yang di dalam sini tekukan. Kemudian bagian-bagian yang terkena dari posisi dari crankcase ini, entah yang di sini atau yang di sini. Pokoknya kalau dia nempel ke rangka itu berpotensi membuat gesekan, kemudian gesekan itu menimbulkan lecet. Lama-lama lecetnya itu bisa sampai ke dalam jalur kabel. Oke. Ya kawan-kawan, ini sudah saya benarkan ya, sudah saya sambung ulang, kemudian sudah saya rapi-rapikan. Kemudian untuk yang sebelah sini yang soket yang di kabel body ini tadi berantakan, sudah kita rapi-rapikan juga. Sudah tidak ada masalah untuk sensor CKP-nya. Bahkan tadi sudah saya coba menggunakan tester CKP sederhana, tetapi menggunakan pengaturan voltase masih aman. Bahkan di voltase 2,5 saja dia masih mau nyala semuanya, berarti dia masih bagus. Kemudian yang di sini tadi dia berantakan ya, sudah tercabik-cabik. Kita rapi-rapikan lagi. Ini tinggal pasang, kemudian kita tes saja. Oke ya teman-teman ya, ini tadi motornya sudah saya coba untuk jalan dan ternyata sudah normal. Meskipun full pumpnya belum saya otak-atik ya, masih menggunakan tekanan yang sama 30 PSI, tetapi motornya sudah bisa normal. Meskipun tenaganya tidak sebesar kalau misalkan full pump baru atau pakai rotak baru yang 41 PSI, pasti tenaganya akan lebih bagus lagi. Tapi ini bisa dikatakan normal. Jadi yang kita kerjakan tadi sudah benar, tidak ada masalah lagi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa untuk sensor-sensor dan aktuator pada injeksi itu ada beberapa yang bisa menyebabkan motor itu mogok, ada beberapa sensor yang tidak menyebabkan dia mogok, tetapi cuma berebut saja. Nah, contohnya seperti tadi. Kalau yang terdeteksi oleh ECM itu ada dua, yaitu injektor dan CKP. Kalau injektor misalkan putus kabelnya satu atau soketnya lepas, begitu maka motor tidak bisa hidup. Nah, kalau injektor lepas sih sebenarnya motor tidak hidup, bisa dinalar ya, karena tidak ada semprotan. Tapi bukan karena itu saja, tapi karena ECM itu mengcover. Jadi ada proses cover dari ECM itu sendiri. Jadi saat mendeteksi 12 atau 52, maka ECM seketika menghentikan sistem injeksi. Seumpama seperti tadi ya, motor jalan, tiba-tiba terjadi kode mil 52, maka seketika full pump itu langsung drop. Karena arusnya diputus, full pump tidak berputar lagi, tiba-tiba full pump mati. Kemudian injektor juga tidak menghasilkan pulsa, tidak mengeluarkan suplai BBM lagi. Kemudian satu lagi, pengapian, biasanya dia juga mati. Jadi pada saat CKP terdeteksi, ketiganya itu full pump, injektor, dan pengapian, ketiganya itu juga ikut dinonaktifkan. Paham ya di sini ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.